membaca Al-Quran atau mempelajari kandungan dari isi Al-Quran, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan hati. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, Allah akan jadikan para malaikat duduk bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama orang-orang tersebut yang duduk di masjid di hadapan para malaikatnya. Sehingga ini adalah 4 keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang duduk di masjid dalam rangka belajar. Yang pertama, mereka akan mendapatkan ketenangan di hati mereka. Dan apalagi yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini selain ketenangan di dalam hati kita. Dan subhanallah, hal tersebut bisa kita dapatkan pada saat kita duduk di majelis ilmu. Dan hal ini tidak didapatkan dalam momentum-momentum yang lain, kondisi-kondisi yang lain yang sifatnya adalah mengejar dunia, bekerja, berletih untuk mencari kebahagiaan dunia. Maka pada hakikatnya as-sakinah dan juga ketenangan hati tidak didapatkan kecuali dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan duduk di majlis ilmu. Wa ghashiyatuhumur rahmah, kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita seluruhnya membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan kasih sayang Allah. Kita butuh kasih sayang Allah di dunia, kita butuh kasih sayang Allah di akhirat, kita butuh kasih sayang Allah dalam rumah tangga kita, kita butuh kasih sayang Allah dalam urusan-urusan yang lain, dalam setiap gerak-gerik dan kegiatan kita. Kita membutuhkan rahmat dari Allah, dan itu bisa kita dapatkan pada saat kita duduk di majlis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah wahaffathumul malaikah, para malaikat akan turun duduk bersama mereka. Dan ini suatu kemuliaan yang luar biasa, yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa para malaikat itu suka dan menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikah la tad'a ajnihataha ridhan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan kedua sayapnya atau meletakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap para penuntut ilmu. Sekali lagi ini adalah keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang yang menuntut ilmu di masjid. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Dan ini juga kemuliaan yang sangat besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan hamba-hambanya yang duduk di masjid untuk bermajlis, duduk di masjid untuk belajar, bahwa Allah menyebut nama-nama mereka. Oleh karena itu suatu hari pernah para sahabat Nabi, mereka sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas datang kepada mereka dalam kondisi terengah-engah. Nabi SAW seakan-akan buru-buru datang ke masjid gitu sambil sedikit berlari. Pada saat Nabi SAW menghadap kepada mereka, Nabi SAW melihat mereka, Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, jalasna nadhkurullah wa ma manna alaina minal Islam. Sesungguhnya kami duduk di sini untuk mengingat Allah dan mengingat nikmat Allah berupa Islam. Jadi para sahabat Nabi duduk, kemudian mereka berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat, kemudian berbicara tentang nikmatnya Islam, besarnya nikmat Islam yang mereka dapatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, Allahi ma ajlasakum illa dzalik, apakah demi Allah kalian tidak duduk kecuali untuk itu? Lihat, Nabi SAW bertanya kepada mereka dengan bersumpah, apakah demi Allah kalian duduk hanya untuk itu? Maka para sahabat pun mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzalik, demi Allah tidak ada yang menjadikan kami duduk kecuali itu, wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ama wallahi inni lam astahlifkum tuhbatan lakum, sesungguhnya aku tidak bertanya kalian dengan bersumpah karena aku menuduh kalian. Akan tetapi baru saja Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril mengatakan,
Innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Lihat, ini adalah keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh orang-orang yang berkumpul untuk membicarakan suatu kebaikan. Ilmu agama, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Allah akan membangga-banggakan mereka, menyebut nama-nama orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Ya, sehingga ini adalah 4 keutamaan dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga ini menambah keyakinan kita dan semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kemudian juga tentu ini kita tidak berbicara tentang ilmu yang akan kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Sehingga maksudnya adalah hadir di majelis ilmu adalah satu amal soleh yang sangat besar, pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita semua keikhlasan dan diberikan pahala yang sempurna di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab Qawaidul Arba' sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ini adalah kitab yang kecil, ya, tipis bukunya, akan tapi memiliki kandungan ilmu yang sangat dalam. Bahkan kitab ini merupakan salah satu kitab prinsip dalam beragama, karena di dalamnya penulis menyebutkan tentang hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Dan kita tahu bahwa mempelajari keburukan, mempelajari kesyirikan adalah sebuah keharusan bagi kita semua sebagai muslim dan muslimah. Karena seorang tidak mungkin mengetahui kebenaran dengan sempurna sampai dia mempelajari keburukan yang ada, ya, pada kebaikan tersebut. Jadi setiap kebaikan itu pasti ada lawannya dari keburukan. Pada saat kita mempelajari keimanan, kita harus mempelajari kekufuran. Pada saat kita mempelajari tentang, ya, tauhid, maka kita harus belajar tentang kesyirikan. Pada saat kita mempelajari tentang rahmat Allah, kita juga perlu mempelajari tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mempelajari tentang surga, kita perlu juga mempelajari tentang neraka. Sehingga sangat penting bagi seseorang untuk mempelajari keburukan. Sebagaimana yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Yushiku an tanqudha 'ural Islam 'urwatan 'urwah. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Hampir saja tali simpul Islam itu terlepas seutas demi seutas. Lihat, keislaman seseorang itu bisa terlepas. Kapan itu terjadi? Kata Umar, "Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Jika ada orang Islam yang tidak mengetahui tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi perlu kita mengetahui tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kita harus mempelajarinya. Untuk apa kita mempelajarinya? Untuk kita coba-coba? Kita mencoba pengalaman mereka? Tidak, ya. Agar kita bisa menghindari dari keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana para dokter, ahli medis, mereka mempelajari, ya, tentang kondisi tubuh manusia, seperti apa hakikat dari kesehatan yang ada di tubuh manusia, sebagaimana mereka juga mempelajari tentang penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, sehingga perlu bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari keburukan-keburukan, khususnya kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bersama tentang, ya, muqaddimah, ya, dari kitab ini, dan kita juga telah menyebutkan tentang 7 alasan mengapa kesyirikan adalah dosa terbesar. Ada yang bisa menyebutkan apa alasan yang menjadikan kesyirikan dosa yang terbesar? Yang bisa jawab dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.
Mumtaz, barakallahu fik. Silakan Pak. Barakallahu fik. Sehingga itu adalah 7 alasan mengapa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan yang berikutnya dari apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba'. Ya, jadi di mukaddimah beliau menyebutkan tentang keburukan kesyirikan, bahaya kesyirikan, ya bahwa kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang harus kita hindari. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, perhatikan kata beliau di halaman yang kedua, jika engkau telah memahami bahwa kesyirikan jika mencampuri sebuah ibadah, ia akan merusaknya, menghapuskan amalan, serta menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, maka ketahuilah bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah mempelajari hal tersebut. Lihat, yang terpenting adalah dalam hal ini adalah mempelajari hal tersebut. Semoga Allah menyelamatkanmu dari jaring ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan Ia mengampuni dosa selain itu untuk siapa yang Ia kehendaki. Kemudian beliau mengatakan di akhir paragraf, kata beliau, yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Kemudian penulis pun menyebutkan 4 kaidah untuk memahami kesyirikan. Apa saja kaidah-kaidah ini? Kita masuk ke kaidah yang pertama. Penulis mengatakan, Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ya, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki dan yang Maha mengatur alam semesta. Akan tetapi itu semua tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi, siapa yang memiliki atau menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta siapakah yang mengatur segala urusan, mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Sehingga ini adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini, ya, kalau kita mau berikan judul, maka judulnya adalah hanya meyakini rububiyah Allah saja tidak cukup untuk masuk ke dalam agama Islam. Hanya meyakini rububiyah Allah saja tidak cukup untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik, sebelum kita menjelaskan kaidah yang pertama ini, perlu saya sampaikan satu pendahuluan yang sangat penting, yaitu bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kewajiban setiap manusia terhadap Allah, yaitu mengesahkan Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Dan para ulama mengatakan bahwa tauhid mengesahkan Allah itu terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, maksudnya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga kita mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan Allah. Kita katakan bahwa Allah yang menghidupkan, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Allah yang mematikan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Allah yang menyembuhkan orang yang sakit, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang membantu orang yang dalam kondisi sulit,
Allah yang memberikan rizki, Allah yang menumbuhkan tumbuhan, sehingga seluruh perbuatan-perbuatan ketuhanan itu kita yakini hanya Allah yang melakukannya. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Ini adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, tauhidullah bi af'alillah, mentauhidkan Allah dengan seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga kita tidak boleh meyakini bahwa ada orang yang menurunkan hujan selain Allah, nggak boleh. Kita nggak boleh meyakini bahwa ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mematikan selain Allah, ada yang memberikan rizki selain Allah. Itu tidak boleh, karena kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi kalau rububiyah itu perbuatan Allah, kalau uluhiyah adalah perbuatan hamba. Sehingga kita sholat hanya untuk Allah, kita berpuasa hanya untuk Allah, kita memberikan makan kepada orang miskin hanya untuk Allah. Ya, kita melakukan amal-amal soleh seluruhnya itu kita tujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ini adalah ayat yang merupakan dalil tentang tauhid uluhiyah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku seluruhnya hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dalam apa? Dalam peribadatan kepadanya, dalam melakukan suatu ibadah kepadanya. Maka ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat khusus yang hanya ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Allah adalah ya as-sami' yang maha mendengar. Sifat nama as-sami' itu adalah milik Allah. Dan sifat pendengaran Allah yang maha sempurna, bahwa Allah bisa mendengar ya itu seluruh suara yang diucapkan oleh seluruh manusia. Bahkan dalam satu waktu jika manusia seluruhnya berbicara, maka Allah bisa mendengar suara mereka dengan sangat sempurna. Maka sifat Allah yang seperti ini tidak boleh kita yakini kepada seorang manusia. Sehingga kita mengesahkan Allah dengan nama-nama Allah yang sangat banyak. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan walillahil asma'ul husna, sesungguhnya milik Allah nama-nama yang husna, yang maha indah. Ya, seperti As-Sami' tadi kita katakan, Al-Basir, Allah itu adalah nama Allah yang maha indah. Kemudian juga ya Al-Qadir, Al-Qadir, At-Tawwab, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Alim. Ya, sehingga itu adalah nama-nama yang hanya kita sebutkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Ada sangat banyak sekali sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat rahmat, rahmat yang maha agung, yang maha besar, itu hanya milik Allah. Sifat memberikan rizki kepada seluruh makhluk, itu hanya untuk Allah. Ya, sifat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha tinggi, Al-Ali, bahwa Allah memiliki ketinggian yang sempurna, yang mutlak. Maka ini juga sifat-sifat yang kita yakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maksudnya adalah tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa dalilnya yang menjelaskan pembagian tauhid menjadi 3? Kenapa kok tauhid dibagi menjadi 3? Ada yang tahu apa jawabannya? Apa dalil yang menjelaskan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3? Ini pertanyaan berhak untuk diberikan hadiah bagi yang jawab ya, dengan jawaban yang benar tentunya. Ada yang tahu apa dalilnya? Kata para ulama, dalil pembagian tauhid menjadi 3 adalah dalil yang disebut dengan istiqra. Dalil yang disebut dengan istiqra.
Apa itu istiqra? Istiqra adalah menganalisa seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian memberikan suatu kesimpulan tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan istiqra. Pada saat kita berbicara tentang Allah, pada saat kita berbicara tentang Allah, dan para ulama membahas tentang Allah, Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Agung, maka mereka mencari pembahasan Allah di dalam Al-Quran seluruhnya, di dalam As-Sunnah seluruhnya. Ternyata pembahasan tentang Allah ini tidak keluar dari 3 hal, berkisar pada 3 macam yang tadi kita sebutkan. Pada saat kita membuka Al-Quran, membuka As-Sunnah, ya, terkadang kita dapatkan bahwa pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang perbuatan-perbuatan Allah, bahwa Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah menurunkan hujan, Allah mengatur alam semesta, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan ya matahari dan bulan. Perbuatan-perbuatan Allah yang dibahas. Ini adalah bagian pertama tentang pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hamba, oleh manusia kepada Allah, seperti berdoa, sholat, zakat, sedekah, menolong orang lain. Ya, sehingga ini adalah pembahasan yang kedua tentang Allah. Atau kalau kita lihat Al-Quran dan Sunnah, terkadang pembahasan tentang Allah itu berkisar pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga atas dasar ini para ulama mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah tauhid rububiyah, macam yang kedua adalah tauhid uluhiyah, macam yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Faham sampai di sini, Pak? Dalilnya apa tadi? Istiqra. Sebagian ulama mendefinisikan istiqra dengan mengatakan hikayatul waqi'. Hikayatul waqi' adalah menceritakan realita. Itu arti dari istiqra, menceritakan realita. Apa realita yang ada, itulah yang disimpulkan, itulah yang diceritakan. Maka itu yang disebut dengan istiqra. Faham sampai di sini? Atau saya buat ilustrasi yang mudah supaya kita lebih memahaminya dengan baik. Contoh, di satu kolam misalnya, kolam yang besar, di situ ada ribuan ikan. Di situ ada ribuan ikan. Subhanallah, ada seseorang yang melakukan istiqra. Ya. Tapi istiqra bukan buat kolam ikan ya, ini masalah ilmiah ya. Cuma ini hanya sekedar memudahkan kita untuk paham aja. Apa yang dia lakukan? Dia cek satu persatu ikan yang ada di kolam. Subhanallah, pada saat dia cek, ternyata kemudian dia membuat satu kesimpulan. Ternyata ribuan ikan yang ada di kolam ini itu nggak keluar dari 3 jenis ikan. Yang pertama adalah ikan mas misalnya, yang kedua ikan gurame katakanlah begitu, yang ketiga adalah ikan nila. Contohnya seperti itu. Dari ribuan ikan yang ada, ternyata cuma ada 3 jenis ikan. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah menganalisa apa yang terjadi, apa yang ada, kemudian dia menyimpulkan 3 jenis ikan yang dia dapatkan dari ribuan ikan yang ada. Ya, maka itulah istiqra. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Karena sebagian orang menyangka bahwa ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Ya, pembagian tauhid menjadi 3. Oh, tidak, sama sekali. Justru ini adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam As-Sunnah. Ya, sama halnya pada saat ya para ulama menyebutkan ya tentang klasifikasi misalnya rukun iman, rukun Islam, ya bahwa ada 5, ada 6. Ya, maksudnya adalah ini merupakan istiqra dari apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga di dalam Al-Quran dan As-Sunnah pembahasan tentang Allah, tentang mengesahkan Allah, tentang mentauhidkan Allah itu berkisar pada 3 bagian. Entah berbicara tentang rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, atau uluhiyah, perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan untuk Allah. Kemudian yang ketiga adalah tentang asma wa sifat. Baik, paham sampai di sini? Di antara dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini yang disebutkan oleh para ulama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ya mengumpulkan 3 dari jenis tauhid ini. Ya, coba perhatikan pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta.
Kira-kira ini masuknya tauhid mana? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta berarti yang mengatur alam semesta. Tauhid apa? Rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Raja di hari pembalasan. Apa maksudnya ini? Asma wa sifat. Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Raja, Maliki Yaumiddin. Ini adalah asma wa sifat, nama yang mengandung sifat Allah rahmat, yang mengandung sifat Allah yang maha raja, menguasai. Kemudian di ayat berikutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan 3 macam tauhid di dalam surat Al-Fatihah. Ya, sehingga ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh para ulama tentang pembagian tauhid menjadi 3. Dan pembagian ini ya bukan pembagian yang baru. Ya, bahkan di dalam Al-Quran ada, dalam As-Sunnah juga Nabi SAW menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, dan juga para ulama ya seperti Ibnu Mandah di abad ke-4 sudah menyebutkan tentang pembagian ini, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada saat seorang ya menyembah Allah, dia beragama Islam, maka dia harus meyakini dan melakukan ya 3 tauhid yang tadi kita sebutkan. Dia harus meyakini tentang tauhid rububiyah. Tentu kalau tauhid rububiyah ini isinya adalah keimanan, keyakinan. Ya, kemudian yang kedua dia harus juga melakukan tauhid uluhiyah, yaitu ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dilakukan untuk selain Allah. Pada saat dia salat harus hanya untuk Allah. Pada saat dia sedekah, sedekahnya harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia berdoa, doanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian begitu juga dengan asma wa sifat, dia harus meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Syekh di kaidah yang pertama, beliau menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin Arab, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, itu mereka hanya meyakini rububiyah Allah saja. Mereka hanya meyakini rububiyah Allah saja. Dan hal tersebut memasukkan mereka ke dalam Islam atau tidak? Tidak. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka itu beriman kepada tauhid rububiyah secara umum. Ya, mereka beriman kepada tauhid rububiyah secara umum. Oleh karena itu dalil di sini yang disebutkan oleh penulis adalah surat Yunus ayat 31. Apa kata Allah? Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan, "Yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Ya. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan seluruh manusia? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Ya, apa maksudnya? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah mengeluarkan ya orang yang soleh dari orang kafir. Ya, contohnya seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman. Dia dilahirkan dari seorang ayah yang kafir, yang menyembah berhala. Ya, sehingga yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya adalah keturunannya kafir akan tapi orang tuanya beriman. Contohnya siapa? Seperti Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Nabi Nuh seorang nabi dan rasul yang mulia, yang agung, dan beliau adalah seorang yang beriman. Kemudian anaknya Kan'an ternyata kafir. Ya, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa contohnya seperti
ya, telur dan ayam. Ya, telur itu mati kemudian mengeluarkan ayam, anak ayam. Ya, kemudian ayam itu bertelur. Ya, ayam yang hidup mengeluarkan telur yang mati mengeluarkan ayam. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Bukan itu pembahasan kita ya. Ya, sehingga itu yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari yang hidup mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kemudian wa may yudabbirul amr. Pertanyaan berikutnya adalah serta siapakah yang mengatur segala urusan? Lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy 4 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, katakanlah siapa yang memberikan rizki. Yang kedua, siapa yang menguasai manusia, pendengaran dan penglihatan mereka. Kemudian yang ketiga, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, hidup dari yang mati. Kemudian yang keempat, siapakah yang mengatur segala urusan. Apa kata mereka? Allah mengatakan fasayaqulunallah. Allah mengatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy akan menjawab Allah yang melakukan itu semua. Lihat, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy secara umum mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Kenapa kita katakan secara umum? Karena kalau mereka beriman kepada tauhid rububiyah dengan benar, pasti tauhid rububiyah mereka menjadikan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, oleh karena itu kita katakan bahwa mereka beriman secara umum saja. Ya, kemudian Allah mengatakan di akhir ayatnya, tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Ya, seharusnya keimanan mereka kepada tauhid rububiyah itu menjadikan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada tauhid rububiyah secara umum. Ya. Kemudian juga dalam ayat lain, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 dan 87, Allah Subhanahu wa taala juga ya menyebutkan hal yang sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Atau afwan, dalam surat Luqman ayat 25. Dalam surat Luqman ayat 25 Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 dan 87 Allah berfirman, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakanlah siapa Tuhan pemilik langit yang 7 lapis dan bumi dan juga Tuhan arsy yang agung, mereka akan mengatakan milik Allah. Kemudian ya dalam surat Yunus 31 yang tadi kita sebutkan. Sehingga ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa ya orang-orang kafir Quraisy mereka secara umum beriman kepada tauhid rububiyah. Ya, tapi kesalahan fatal mereka di mana? Ternyata kesalahan fatal mereka adalah bahwa mereka tidak beriman kepada Allah pada tauhid uluhiyah. Seharusnya rububiyah yang mereka yakini, rububiyah yang mereka yakini dalam hati mereka itu menjadikan mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Seharusnya mereka beribadah hanya kepada Allah. Seharusnya mereka salat untuk Allah, mereka mentauhidkan Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dalam konteks ini pada saat terjadi penyerangan kepada Ka'bah dari pasukan gajah, ya, ada kisah yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa Abrahah, yaitu pimpinan pasukan gajah, dan ini terjadi tentunya sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang poin yang sedang kita bahas, bahwa Abrahah, ya, pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah ini, datang ke Makkah. Kemudian sebelum dia masuk ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, dia singgah dulu di pinggiran kota Makkah. Ya. Dia singgah di pinggiran kota Makkah untuk apa? Untuk beristirahat sejenak, sehingga dia dan pasukannya mendirikan kemah-kemah, kemudian beristirahat. Ya. Untuk kemudian di beberapa hari kemudian dia masuk ke Makkah dan menghancurkan Ka'bah.
Subhanallah, tatkala dia mendirikan kemah, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk mengambil unta-unta dan hewan-hewan ternak milik penduduk Makkah yang sedang digembalakan. Ya, kemudian disembelih dan dijadikan sebagai makanan untuk seluruh pasukan. Subhanallah, di antara unta-unta yang diambil adalah unta-unta milik Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita katakan ini sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka unta-unta milik Abdul Muttalib yang sedang digembalakan itu dirampas oleh pasukan Abrahah dan diambil. Maka Abdul Muttalib datang ya ke perkemahan tersebut ingin menemui Abrahah. Pada saat Abrahah mengetahui bahwa Abdul Muttalib datang dan dia ingin menghadapmu, ingin berbicara denganmu, maka Abrahah pun bersiap-siap. Karena Abrahah tahu bahwa ini adalah sosok yang sangat dihormati di Makkah. Bukan cuma di Makkah, bahkan ya di Jazirah Arab, Abdul Muttalib adalah orang yang sangat dihormati, yang sangat terkenal dengan kepemimpinannya, dengan keberaniannya. Ya, maka akhirnya Abrahah pun mempersilahkan Abdul Muttalib untuk masuk. Pada saat Abdul Muttalib masuk, kemudian dipersilahkan untuk berbicara, ternyata apa yang dibahas oleh Abdul Muttalib? Ini sekarang posisinya Abrahah membawa pasukan besar untuk menghancurkan Ka'bah. Tentu yang di pikiran Abrahah adalah Abdul Muttalib datang, dia ingin bernegosiasi tentang apa? Tentang Ka'bah yang akan dihancurkan. Maka Abdul Muttalib masuk menemui Abrahah, kemudian Abdul Muttalib mengatakan, tolong kembalikan unta-untaku yang dirampas oleh pasukanmu. Subhanallah, Abrahah ya mengatakan, qul lahu, katakan kepadanya, ya Abrahah mengatakan kepada penerjemahnya untuk mengatakan kepada Abdul Muttalib, innahu ihtalla makanan fi qalbi hina ra'aituhu wal ana qad saqata min 'aini. Ya, Abrahah mengatakan sesungguhnya sebelum dia berucap permintaannya itu, dia adalah sosok pimpinan yang sangat besar di hatiku. Aku menaruh hormat kepadanya. Akan tapi ketika dia mengatakan apa yang dia inginkan, bahwa dia ingin dikembalikan unta-untanya, sungguh dia telah jatuh dari pandanganku. Ya, maksud Abrahah adalah, ini saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, kok malah yang dijadikan sebagai bahan negosiasi itu unta-unta yang dia ambil. Ya, kenapa engkau malah memilih melindungi unta-untamu daripada melindungi Ka'bah? Apa kata Abrahah? Abrahah mengatakan satu perkataan yang menjelaskan kepada kita tentang poin yang sedang kita bahas. Abrahah mengatakan, ana rabbul ibil, sesungguhnya aku adalah pemilik unta-unta. Walil baiti rabbun yahmih, dan sesungguhnya Ka'bah memiliki pemilik yang akan melindunginya. Lihat bagaimana Abrahah yang menyembah, bagaimana Abdul Muttalib yang menyembah berhala, akan tapi dia yakin bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan pemilik dari Ka'bah yang akan melindungi Ka'bah dari serangan Abrahah dan bala tentaranya. Dan subhanallah, ternyata apa yang diucapkan dan diyakini oleh Abdul Muttalib benar adanya. Ternyata pada saat mereka yang menyerbu Ka'bah, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mengutus burung yang sangat banyak yang terbang dengan berbondong-bondong. Mereka membawa batu yang sangat panas, kemudian dilemparkan kepada Abrahah dan bala tentaranya. Ya, oleh karena itu kisah ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan ya pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus kepada mereka burung yang terbang secara berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tersebut melemparkan batu-batu yang sangat panas, faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadikan mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Lihat,
Ini apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang menyerang Ka'bah. Dan ini yang dilakukan Allah, bagaimana Allah melindungi Ka'bah dan masyarakat Makkah yang pada saat itu mereka adalah penyembah berhala. Orang-orang kafir Quraisy diselamatkan oleh Allah, diberikan rasa aman oleh Allah setelah mereka ketakutan karena diserbu oleh Abraha dan pasukannya. Oleh karena itu, Allah menjelaskan tentang ini, dan ini menjelaskan betapa erat kaitannya antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Di surat berikutnya, apa surat yang berikutnya setelah surat Al-Fil? Ada yang tahu? Setelah surat Al-Fil surat apa? Surat Quraisy. Setelah Al-Fil surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Allah mengenalkan tentang suku Quraisy. Bayangkan Quraisy jadi nama surat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa besar pelajaran yang bisa kita ambil dari suku ini. Apa yang mereka lakukan? Seperti apa sikap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, sesungguhnya kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan ilaf. Apa itu ilaf? Rihlatash syita'i was-shaif, yaitu pergi untuk berdagang, bersafar di musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka kemana? Ke negeri Yaman. Kalau musim panas mereka ke negeri Syam. Itu kebiasaan mereka. Ya, mereka berdagang keluar dari kota Makkah untuk berdagang. Kemudian apa kata Allah di lanjutan ayatnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada pemilik rumah ini. Maksudnya Ka'bah, yang memiliki Ka'bah, yang menguasai Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makan pada saat mereka lapar dan memberikan rasa aman kepada mereka pada saat mereka takut. Ini tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Memberikan mereka makan dan memberikan mereka keamanan. Rububiyah. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ini perintah untuk rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Sehingga maksudnya adalah Allah memerintahkan tauhid uluhiyah kepada mereka dengan alasan apa? Tauhid rububiyah. Sehingga konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Yang meyakini bahwa Allah yang menjaga Ka'bah seharusnya dia diibadahi, disembah, sujud kepadanya, rukuk kepadanya, ya, meninggalkan berhala-berhala yang disembah. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan tentang keterkaitan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan bahwasanya Allah menyalahkan mereka dalam tauhid uluhiyah yang mereka tidak tegakkan walaupun mereka beriman secara umum tentang tauhid rububiyah. Ya, sehingga disinilah ya kita memahami bahwa tauhid rububiyah saja itu tidak menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa makna dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Karena sebagian orang salah mengartikan la ilaha illallah. Sebagian mereka mengartikan la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang mencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Ya, maka ini gak benar. Kenapa gak benar? Karena kalau la ilaha illallah itu tiada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada masalah bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena artinya adalah tidak ada yang mencipta, dan mereka meyakini bahwa yang menciptakan itu Allah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, dalam surat Luqman ayat 25, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Ya, sehingga orang-orang ya kafir Quraisy mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga arti dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada saat diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida illa hadza la syai'un ujab. Apakah mereka, maksudnya Muhammad dan pengikutnya, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini untuk disembah hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan.
Sehingga ini pemahaman orang-orang kafir Quraisy, bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu menjadikan Tuhan yang banyak dibatalkan semuanya, sehingga ibadah hanya kepada satu Tuhan. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, yang sangat mengherankan. Itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga kaidah yang pertama ini judulnya adalah hanya meyakini rububiyah Allah saja tidak cukup untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, sehingga tauhid rububiyah, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah prioritas dalam berdakwah. Adalah prioritas dalam berdakwah. Ya, sehingga tidak ada yang lebih penting daripada tauhid uluhiyah. Baik, dan ini adalah tauhid yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, ini adalah tauhid yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Dalilnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah hanya kepadaku. Ya, Imam Bukhari rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Wa ma'na ya'budun," arti dari beribadah kepada aku, kata Imam Bukhari, adalah mentauhidkanku. Mentauhidkanku. Maksud tauhid di sini tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Sehingga uluhiyah adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk sujud hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah, kita menyembelih hanya untuk Allah, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tauhid uluhiyah, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah fitrah manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah dia menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Sehingga dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam kondisi di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, kemudian kata Nabi, "Kamatsalil bahimati tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a." Sebagaimana hewan yang melahirkan anak hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong di bagian telinganya? Ya, sehingga di antara kebiasaan orang-orang Arab waktu dahulu adalah pada saat mereka memiliki satu hewan, gitu ya, hewan ternak, mereka potong sebagian telinganya supaya menandakan bahwa itu adalah hewan miliknya. Ya, kalau misalnya dipotongnya di bagian atas, di bagian bawah, atau di bagian-bagian tertentu untuk menandakan bahwa hewan tersebut adalah hewan milik dia. Nah, di sini Nabi SAW memberikan satu ilustrasi bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam kondisi telinganya itu utuh semuanya. Ya, akan tapi kemudian pemiliknya lah yang memotong atau memberikan tanda di kedua telinganya. Ya, sehingga ini adalah ya bukti yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. Tadi yang pertama bahwa tauhid uluhiyah adalah tujuan diciptakan jin dan manusia. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah adalah fitrah manusia. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwa seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid uluhiyah. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tauhid uluhiyah. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku, kata Allah, maka beribadahlah hanya kepadaku. Kemudian dalil yang lain, surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat yang ada. Kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat yang ada,
dan mereka menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, sehingga ini adalah ya dalil atau bukti pentingnya tauhid uluhiyah yang ketiga. Ya, bahkan ini juga dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu seluruhnya berkisar pada tauhid uluhiyah. Ya, jadi fokus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah. Apalagi pada saat momentum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekkah sebelum berhijrah ke Madinah, maka mayoritas apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, melarang mereka untuk berbuat kesyirikan, memberikan peringatan agar tidak terjerumus dalam menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian sahabat bahwa Nabi SAW keluar ya di jalanan-jalanan kota Makkah kemudian mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah pasti kalian akan beruntung, katakanlah la ilaha illallah pasti kalian akan beruntung. Kemudian Nabi SAW sebelum wafat, ya, beliau pada saat di atas kasurnya di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat, Nabi SAW mengatakan la'natullahi alal yahudi wan nasara, Allah akan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid, tempat untuk beribadah. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, berlebih-lebihan kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul yang diutus mereka, sampai akhirnya disembah. Lihat bagaimana Nabi SAW mewanti-wanti umatnya, memperingatkan umat sampai sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sehingga ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan betapa pentingnya tauhid uluhiyah, dan bahwasanya ini adalah perkara yang merupakan ya sumber dari perseteruan antara Nabi SAW dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy. Tentang apa? Tentang tauhid uluhiyah. Ya, sehingga disitulah kemudian para ulama menjelaskan ya bahwa materi yang paling penting untuk kita pelajari adalah tentang tauhid. Dan juga pada saat kita mau berdakwah, maka dakwah kita yang paling pertama fokusnya adalah tauhid. Ya, pada saat seseorang mau mendakwahkan seseorang misalnya, entah dia mau mendakwahkan keluarganya, mau mendakwahkan masyarakatnya, mau mendakwahkan ya orang-orang yang dekat dengannya, maka yang pertama kali menjadi fokus utama adalah perkara tauhid. Karena ini yang menjadi fokus utama para nabi dan rasul, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah. Coba perhatikan bagaimana wasiat Nabi kepada Mu'adz pada saat Mu'adz diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Nabi SAW mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Sesungguhnya engkau akan ya berdakwah menemui orang-orang dari kalangan ahli kitab. Kemudian Nabi mengatakan jadikanlah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? Tentang sholat, tentang zakat. Ternyata yang pertama kali kata Nabi engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Lihat, tauhid adalah prioritas. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu mentauhidkan Allah, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah, kabarkan kepada mereka bahwa mereka wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ya, lihat, dimulai dari tauhid, kemudian salat, baru kemudian zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga maksudnya adalah ini prioritas dalam berdakwah. Ya, kalau dakwah kita gak pernah bahas tauhid, gak pernah memperingatkan manusia kepada kesyirikan, berarti ada yang salah dengan dakwah yang kita lakukan. Ya, bagaimana mungkin para nabi dan rasul seluruhnya, bahkan Nabi Muhammad SAW membahas tentang tauhid dengan sangat rinci, tapi kita gak pernah membahas tauhid. Kita gak pernah menjelaskan tentang hakikat tauhid, hakikat dan bahaya kesyirikan. Maka ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memprioritaskan perkara tauhid. Barakallahu fikum. Ya, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan.
Sehingga kajian ini adalah kajian yang membahas tentang kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba'. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kaidah yang kedua, ya. Em, Kaidah yang kedua dan kaidah-kaidah yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, boleh ditulis di kertas, kemudian dioper ke depan. Atau mau bertanya langsung juga boleh. Baik, ini ada yang bertanya ya, bagaimana cara mengatasi munculnya ujub pada saat menggunakan baju atau sepatu yang bagus, ya, dengan niat menggunakan pakaian yang terbaik, ya, akan tetapi kemudian muncul niatan bangga terhadap apa yang dipakai. Yang pertama adalah bahwa syaitan itu nggak akan berhenti ya memberikan bisikan dalam hati kita, karena ini adalah ya apa yang dilakukan oleh syaitan dari eh, zaman ya ketika menggoda ayah kita Adam sampai akhir zaman, bahwa tugas syaitan adalah ya memberikan was-was, bisikan untuk melakukan keburukan dan dosa. Sehingga sehebat apapun seseorang, sebaik apapun amalan yang dia kerjakan, pada akhirnya syaitan akan hadir, akan datang untuk memberikan bisikan kepadanya. Ya, sehingga seseorang harus tahu, ya harus mengerti tentang bisikan-bisikan syaitan. Jangan sampai kemudian dia mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Dan kita tahu ya bahwa menggunakan pakaian terbaik, ya, menggunakan apa namanya, pakaian yang rapi, yang sopan, yang menutup aurat, yang bagus, itu dibolehkan di dalam Islam tentunya. Taib, sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian pada saat kalian pergi ke masjid. Ya, maksudnya adalah yang menutup aurat dengan sempurna sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya baju yang bagus, enggak masalah. Ya, bahkan Abdullah radhiyallahu anhu ardah pernah berdebat atau berdialog dengan kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij ini adalah orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan orang-orang yang ekstrim dalam menjalankan agama. Pada saat Ibnu Abbas berhadapan dengan mereka, Ibnu Abbas menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus. Maka diingkari oleh orang-orang Khawarij. Ya, sehingga Abdullah bin Abbas pun mengatakan, sesungguhnya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian yang bagus, ya pada momentum-momentum tertentu. Jadi nggak masalah. Ini adalah sesuatu yang boleh. Ya, sehingga seseorang ya pada saat dia memahami ilmu yang benar, mengetahui dalil tentang bolehnya apa yang dia lakukan, maka itu yang akan menguatkan hatinya bahwa ini adalah ya sesuatu yang memang dibolehkan dan bukan kemudian apa namanya sesuatu yang dilarang. Ya tinggal kemudian jangan sampai ya apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai itu diniatkan untuk sombong kepada manusia, ya merendahkan manusia, ya sombong dengan apa yang dia miliki, dengan pakaian yang dia punya, ya mentang-mentang misalnya mahal harganya, atau
beda dari yang lain, ya maka hati-hati ya. Dan itu perkaranya ada di mana? Ada di hati seseorang. Ya perkaranya ada di hati seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di hatinya ada ya kesombongan walaupun sebutir debu. Maka sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami suka memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus. Apakah itu juga bagian dari kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sesungguhnya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu adalah hakikat dari kesombongan. Ya, sehingga dijaga ya, hati kita dijaga, jangan sampai kemudian terjerumus pada bisikan-bisikan syaitan tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana cara kita tahu bahwa ulama yang kita pelajari ilmunya sesuai dengan ajaran para salaf dan ahlus sunnah wal jamaah? Gimana caranya? Itulah kita harus belajar terus ya. Kita harus belajar terus supaya kita tahu bahwa ini sesuai atau tidak. Dan juga secara umum ya, secara umum seseorang wajib untuk memperhatikan ya dari siapa dia mengambil ilmu. Dalam sebuah perkataan salaf ya, Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut ya, atau agama tersebut ya. Sehingga ada ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama ya tentang orang-orang yang berada di atas jalan para salaf ya, di atas jalan para sahabat. Di antaranya adalah bahwa mereka senantiasa mengedepankan Al-Quran dan Sunnah ya, dan tidak menjadikan akal sebagai sumber agama. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu agama, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berilmu dan beramal ya. Kemudian mereka juga orang-orang yang senantiasa memprioritaskan tauhid ya sebagai ilmu yang disampaikan kepada masyarakat. Dan juga mereka adalah orang-orang yang sangat gemar untuk mengajarkan sunnah kepada masyarakat ya. Maka ini beberapa ciri yang seseorang bisa mengetahui bahwa orang tersebut di atas ya manhaj salaf ya. Akan tapi sekali lagi bahwa seseorang terus belajar ya, berusaha untuk belajar mendalami ilmu agama agar dia kemudian menguasai prinsip-prinsip dari agama yang benar, sehingga dia bisa mengetahui ya siapa orang-orang yang di atas kebenaran. Bahkan ada satu pepatah Arab ya, atau satu perkataan ulama yang mengatakan, i'rifil haq ta'rif ahlah. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran ya. Jadi pada saat kita mempelajari ilmu agama yang benar, kita tahu siapa saja orang-orang yang memahami hal tersebut. Apakah boleh kita menilai kematian seseorang itu husnul khatimah? Sebab menilai su'ul khatimah ya, Allahu a'lam, ini agak kurang jelas tulisannya kan, tapi pertanyaannya adalah apakah kita boleh menilai kematian seseorang husnul khatimah? Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa kita tidak boleh ya mengatakan bahwa fulan di surga atau fulan di neraka kecuali jika ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Ya, kita nggak boleh meyakini bahwa si fulan ini pasti masuk surga atau pasti masuk neraka kecuali jika ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, contohnya adalah kita meyakini bahwa Abu Bakar pasti masuk surga, Umar bin Khattab pasti masuk surga, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya, Nabi menyebutkan 10 orang sahabat bahwa mereka semuanya pasti masuk surga. Kemudian juga Rasulullah pasti masuk surga. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa aku datang ke
pintu surga, kemudian aku memohon untuk dibukakan pintu tersebut. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, siapa engkau? Aku adalah Muhammad, kata Nabi. Kemudian penjaga surga ini mengatakan, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk membuka pintu ini sebelum engkau yang masuk terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi pasti masuk surga. Sehingga sahabat-sahabat Nabi seluruhnya juga kita yakini mereka semua pasti masuk surga. Karena dalam satu ayat Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan seluruhnya, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, kami janjikan untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan orang-orang yang dipastikan masuk neraka. Kita harus yakin bahwa mereka masuk neraka. Contohnya seperti siapa? Abu Lahab misalnya. Diturunkan satu surat khusus yang menjelaskan bahwa Abu Lahab itu di neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang membakarnya. Sehingga di sini kita yakin bahwa Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Akan tetapi selain orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita berharap orang baik dia akan dijanjikan akan masuk ke dalam surga. Pada saat kita melihat seseorang misalnya wafat dalam kondisi husnul khatimah, Masya Allah, kehidupannya seluruhnya kebaikan, aktivitasnya kebaikan. Kita tahu bahwa dia aktivitasnya adalah suka menolong orang, aktivitasnya adalah suka bersedekah, berbakti sama orang tuanya, dia memenuhi hak istri dan anak-anaknya. Orang ini orang baik, sholat 5 waktu enggak tinggal, zikir pagi dan petang. Kita tahu orang tersebut kondisinya adalah baik, kemudian wafat di atas kebiasaan tersebut, maka kita berharap kepada Allah, orang ini akan masuk surga tanpa memastikan. Dan juga sebaliknya, pada saat seseorang wal'iyadzubillah, misalnya dia banyak melakukan dosa dan maksiat, melakukan dosa-dosa besar, lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian wafat dalam kondisi tersebut, wal'iyadzubillah, maka kita khawatir orang ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita tidak memastikan bahwa dia masuk neraka. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, bisa jadi dia punya satu amalan yang kita tidak mengetahuinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut dan menghapuskan dosa-dosanya. Kita nggak tahu. Atau bahkan kita tidak tahu, bisa jadi sebelum wafatnya dia sudah bertaubat. Maka maksudnya adalah kita tidak boleh memastikan hal tersebut. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan satu bab khusus, judulnya adalah bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh seseorang mengatakan bahwa si fulan itu mati syahid. Tidak boleh seseorang mengatakan bahwa si fulan itu mati syahid, karena ketika kita mengatakan mati syahid berarti pasti masuk surga. Karena orang yang mati syahid itu pasti masuk surga. Apakah orang-orang Quraisy juga meyakini tauhid asma wa sifat? Mereka meyakininya secara umum. Mereka meyakininya secara umum. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak meyakini nama Allah Ar-Rahman. Dengan dalil ayat tadi wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Akan tapi wallahu alam, yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa mereka beriman secara umum. Karena bagian lain yang disebutkan oleh para ulama juga adalah bahwa tauhid itu terbagi menjadi 2. Kalau tadi kita sebutkan terbagi menjadi 3, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa terbagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama adalah tauhidul ilmiyul khabari dan tauhid at-talab, tauhidul ibadah wat talab. Tauhid yang pertama adalah tauhid yang sifatnya adalah kabar-kabar dan ilmu yang diyakini. Tauhid yang kedua adalah tauhid yang sifatnya adalah beribadah kepada Allah dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga masuk dalam kategori tauhid yang pertama, yaitu kabar-kabar dan ilmu yang diyakini, adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena konteksnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu adalah ilmu dan kabar yang kita yakini. Gitu ya. Allah menurunkan hujan, Allah menghidupkan, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Allah memiliki sifat ini dan itu. Semuanya adalah bahwa sifatnya itu keyakinan dalam hati kita tentang ilmu dan juga kabar. Itu tauhid yang pertama. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid al-ibadah wat talab. Tauhid yang sifatnya adalah seseorang itu melakukan sesuatu, dan itu adalah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid yang pertama ini secara umum, sekali lagi orang-orang dari kalangan jahiliyah mereka meyakininya.
Akan tapi tentu sekali lagi bahwa itu tidak bermanfaat bagi mereka. Tetap Nabi SAW memerangi mereka, Nabi SAW berseteru dengan mereka. Ya perang dari mulai perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, itu semua terjadi karena perseteruan dalam konteks ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Masih ada lagi? Insyaallah nambah lagi ya. Umat diwajibkan menuntut ilmu yang bermanfaat. Apakah mempelajari ilmu dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu hukum juga termasuk ilmu yang bermanfaat? Taib. Gimana menurut antum? Ya, di sini statementnya umat diwajibkan untuk menuntut ilmu bermanfaat. Itu statement, bukan pertanyaan, statementnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang wajib untuk dipelajari dalam hadis ini? Kata para ulama, ya ilmu yang wajib dipelajari itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya adalah fardu ain, wajib ain. Wajib ain itu maksudnya wajib atas setiap orang untuk belajar ilmu tersebut. Kemudian ada juga yang sifatnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah, yaitu kewajiban yang terjatuh pada komunitas kaum muslimin secara umum. Kalau ada satu saja yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas seluruhnya. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang kita diwajibkan untuk melakukannya, atau ilmu tentang suatu hal yang kita ingin melakukannya. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Wajib bagi kita semua secara perorangan untuk belajar tentang tata cara sholat yang benar. Syarat-syarat sholat apa saja, rukun-rukun sholat apa saja, yang membatalkan sholat apa saja, wajib kita untuk belajar. Berdosa jika kita tidak belajar. Kenapa? Karena setiap hari kita sholat 5 waktu. Kalau kita nggak tahu ilmu tentang sholat, bisa jadi sholat yang kita lakukan itu salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ilmu tentang puasa Ramadan misalnya, maka hukumnya wajib ain. Setiap orang wajib untuk mempelajari tentang puasa Ramadan. Apa saja syarat-syarat sahnya, apa saja rukunnya, apa saja pembatal-pembatal puasa. Karena bisa jadi kalau kita tidak belajar, kita melakukan pembatal puasa dalam kondisi kita tidak mengetahui. Itu adalah ilmu yang fardu ain, wajib untuk kita pelajari. Begitu juga tentang akidah, tentang tauhid yang sekarang kita sedang pelajari. Ya kesyirikan, ya supaya kita terhindar darinya, itu juga kewajiban. Hal-hal yang bisa melembutkan hati seseorang, ya kemudian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini juga sebuah kewajiban. Ya bagaimana cara membaca Al-Quran, ya kemudian ya ini adalah hal-hal yang merupakan ilmu yang masuk dalam kategori wajib ain. Tayyib, kemudian ada juga yang wajibnya adalah tarafnya wajib kifayah. Yaitu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya adalah pendalaman untuk ilmu-ilmu agama. Ya contoh pada saat seorang ya mau mempelajari tentang ilmu fikih secara menyeluruh. Ilmu fikih kita tahu di dalamnya juga ada ilmu tentang tata negara misalnya, ilmu tentang hukuman-hukuman Islam, ya hukum-hukum Islam. Maka kalau dia mempelajari itu semua, padahal dia bukan seorang yang memiliki kewajiban ya menegakkan hal tersebut, akan tapi baginya adalah hukum fardu kifayah. Sehingga kalau dia mempelajarinya, ya kemudian ada orang-orang yang tidak mempelajari, maka mereka tergugur dari dosa tersebut. Ya, dan juga ilmu tentang hal-hal yang tidak diwajibkan bagi kita. Contohnya seseorang yang fakir yang mempelajari tentang zakat. Ya, zakat itu tidak wajib bagi fakir, tapi kalau dia mempelajari tentang fikih zakat, dia dapat pahala. Ya, dan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, di umat ini, di komunitas kaum muslimin nggak boleh. Ya, pada saat tidak ada orang yang tidak memahami zakat, harus ada orang-orang yang mempelajari tentang hal tersebut. Begitu juga termasuk dari bagian fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang menunjang kehidupan kaum muslimin. Ya contohnya seperti ilmu kedokteran, ya ilmu tentang misalnya pertahanan negara misalnya. Kita perlu ya supaya hidup kita ini ya, menjalani ibadah, menjalani kehidupan kita dengan aman. Harus ada orang-orang yang memahami ilmu tersebut kemudian dipraktekkan dalam negeri-negeri kaum muslimin. Ya sehingga ilmu-ilmu yang menunjang kehidupan kaum muslimin itu juga hukumnya fardu kifayah.
Ya, harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajarinya, yang menguasainya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.